Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita. Meskipun dengan online, tetap semangat ya, tidak mengurangi sukacita adik-adik kami sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau sapa semua anak-anak sekolah minggu Resort Batam Barat. Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu Resort Batam Barat? Dijawab ya dik. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Resort Batam Barat? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Kurang kuat. Apa kabar adik-adik kami sekolah minggu Resort Batam Barat? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Semuanya semangat ya. Sekarang adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan riang. Yesus di dalam rumahku. Ikutin gerakannya ya. Gerakan kakaknya ya. Sekarang kita siapkan hati kita siapkan semua perlengkapan kita untuk memasuki ibadah, dari Alkitabnya, alat-alat tulisnya, persembahannya. Kita beribadah ya nak, mulai kita buka ibadah kita dengan bernyanyi lagu pujian Bapa ku datang padamu. Semuanya anak-anak masih bangkit berdiri ya. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita, memimpin kita untuk memasuki ibadah kita. Anak-anak kami sekolah minggu masih tetap dalam keadaan berdiri, kita masuk di dalam potum.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Allah kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh dan tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Ya, adik-adik kami yang kami kasihi, sekarang kita lanjut lagi bernyanyi lagunya Sayang Disayang. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucapkan titah kita pada minggu ini. Titah kita pada minggu ini adalah titah ke-8. Titah ke-8, jangan mencuri. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan titah ke-8. 1, 2, 3 ya. Titah ke-8, jangan mencuri. Amin. Mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Oke adik-adik kami sekolah minggu, sebelum kita lanjut lagi bernyanyi, kakak mau sapa lagi ya untuk menambah semangatnya. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita angkat pujian lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Semuanya senang jadi anak Tuhan kan? Mari kita ungkapkan dengan mengangkat lagu pujian. Gerakannya ya.
Baiklah adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9a. Yang isinya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekarang adik-adik kita akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Minggu depan ayat hafalan kita tertulis di dalam Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6 yang isinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dengan lagu Bacalah Alkitab. Halo adik-adik sekalian, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan waktu yang baik untuk kami anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berkata-kata di dalam kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa mengerti firman Tuhan dan bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama menjadi anak Tuhan yang mempersaksikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu pada hari ini yaitu dari kitab Efesus 2 ayat 21. Ya, adik-adik udah pada pegang Alkitab kan? Supaya kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, kakak bacakan dari sini, adik-adik semua juga sama-sama membacanya. Efesus 2 ayat 21.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kakak mau sapa adik-adik sekalian ya. Yang pertama kakak mau sapa dulu. Shalom anak-anak sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu. Shalom anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Aji. Ya, terima kasih untuk sapaannya. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita. Karena untuk mendengarkan firman Tuhan kita membutuhkan semangat, karena ada begitu banyak cerita tentang firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Nah, hari ini kakak mau bercerita. Ceritanya seperti ini. Di sini ada yang suka sama binatang tikus enggak? Kayaknya enggak ada ya. Soalnya kan kalau binatang tikus itu kan kotor. Seringnya ada di tempat-tempat yang jorok atau enggak dia di tempat-tempat yang terbuka. Nah, jadi pada saat itu adalah seekor tikus. Kemudian di sebuah hutan di tempat si tikus tinggal ada seekor singa. Siapa di sini yang suka singa? Biasanya kalau singa kan adik-adik kan langsung membayangkan, wah ini adalah binatang yang hebat, binatang yang ditakuti karena dia adalah raja hutan. Biasanya anak-anak suka binatang singa, tapi kalau seandainya pergi ke kebun binatang, takut ya lihat singa. Iya, soalnya ngeri ya. Nah, tapi pada suatu ketika, si singa, dia lagi istirahat, dia lagi tidur siang. Nah, tanpa sengaja, seekor tikus lewat, dia menginjak ekor singa. Wah, singanya terkejut, dia marah. Aduh, siapa ini yang mijak ekorku? Aku jadi terganggu tidurnya. Nah, kemudian dia marah-marah, terus si tikusnya ketakutan. Terus dia bilang gini, singa aku minta maaf karena aku sudah menginjak ekor singa. Aku gak sengaja. Wah, singanya gak percaya. Gak mungkin. Iya singa, aku gak sengaja. Aku minta maaf. Nah, kemudian karena sudah berkali-kali minta maaf, akhirnya singanya kasihan sama tikusnya. Akhirnya tikusnya dibiarin pergi. Ya udahlah, biarin aja. Nah, kemudian suatu hari sewaktu si tikusnya jalan-jalan di hutan, ternyata dia mendengar suara raungan. Ayo di sini ada nggak yang bisa meniru suara singa? Wow, mungkin gitu ya suara singa ya. Nah, si singanya meraung-raung, merintih kesakitan. Terus tikusnya dengar, kayaknya itu suara singa. Di mana ya singanya? Nah, tikusnya nyariin ke seluruh hutan. Di mana ya singanya? Nah, kemudian dia lihat, ternyata singanya dia lagi terjerat di jebakan singa. Jadi dia lagi terikat di dalam sebuah jaring. Akhirnya dia nggak bisa keluar. Jadi dia merasa kesakitan dan merintih. Nah, karena tikus mengingat dia pernah bersalah sama singa, dia berpikir, wah, aku harus menyelamatkan singa. Gimana ya caranya mengeluarkan singa dari jaring? Adik-adik tahu nggak caranya si tikus bisa menolong si singa? Iya, jadi tikus kan giginya kuat. Kemudian karena giginya kuat, datanglah tikus mendekati singa. Aku akan menolongmu. Nah, kemudian jaringnya digigit, akhirnya jaringnya terbuka dan si singa akhirnya terbebas. Kemudian singa bilang apa? Terima kasih karena sudah menolong. Nah, jadi kenapa kakak ceritakan tentang itu? Karena memang cerita tentang tikus dan singa ini ingin memperlihatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kalau andainya ada kawan yang sedang berbuat salah sama kita, kita biasanya lebih memilih marah. Heh, kau kenapa jahat? Heh, kau kenapa seperti ini? Biasanya kita akan memilih marah.
terus kawannya minta maaf, gak mau. Lihat aja nanti ku balas. Nah ternyata gak boleh gitu. Anak-anak sekolah minggu gak boleh gitu. Kalau ada kawannya yang berbuat salah, ya ayo, ketika dia minta maaf, dimaafkan. Karena kita perlu punya banyak teman ya, namanya juga anak-anak Tuhan. Gak boleh ada yang musuh-musuhan, harus berteman. Nah kemudian ketika si singa membutuhkan pertolongan, ketika ada yang membutuhkan kita ada untuk menolong. Ya, jadi ini adalah perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus berbuat baik? Menurut firman Tuhan pada hari ini, ingin memberitahukan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah warga surga. Nah, jadi kalau warga surga harus benar-benar melakukan kebaikan. Nah, Kak, kenapa kita disebutkan warga surga? Kenapa ya? Nah, kalau seandainya dikatakan warga negara Indonesia, berarti tinggalnya di mana? Di Indonesia. Nah, kita kan warga surga. Kenapa sih Kak kita nggak tinggal di surga? Iya, kita warga surga pasti akan kembali ke surga ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Siapa di sini yang mau masuk ke surga? Iya, pasti semuanya mau masuk ke surga. Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus, surga itu adalah tempat yang menyenangkan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya tawa dan senyum, hanya ada pemujian kepada Tuhan. Ya, semua orang maulah, kan enak di surga. Nah, tetapi sabar dulu. Kita yang warga surga, ketika Tuhan bilang hidup di bumi, berarti harus menjadi anak-anak yang baik. Siapa di sini yang mau menjadi anak baik? Ya, harus semua ya, harus semuanya mau menjadi anak baik. Nah, tadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kan kalau misalkan kita pergi nih entah kemana, ke tengah-tengah kota, yang ada bangunannya rapi, yang tinggi-tinggi bangunannya. Nah, biasanya kita lihat kan itu lurus, cantik, bagus. Nah, kenapa bisa bagus? Karena susunannya sesuai, ukurannya sama, sekalipun dia berbeda ukurannya, tapi tetap dia rapi. Nah, kehidupan anak-anak Tuhan juga sebenarnya seperti sebuah bangunan. Kalau bangunan yang cantik, rapi, bersih, indah, tentu semua orang akan suka. Nah, kalau anak sekolah minggu yang cantik, rapi, bersih, kan orang suka melihatnya, apalagi Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik sekalian, ayo kita memelihara kebersihan kita ya. Nah, di sini siapa nih yang rajin cuci tangan? Kalau yang rajin cuci tangan, berarti dia anak baik nih, supaya tetap sehat, supaya tetap bersih. Yang rajin mandi, 2 kali sehari ya harus mandi, karena itu membuktikan bahwa adik-adik sekalian ingin disenangi oleh orang lain. Kalau kita mau disenangi oleh orang lain, maka kita juga mau disenangi oleh Tuhan. Kalau di kehidupan sehari-hari kita harus bersih, kita harus cantik atau ganteng, kita harus memang benar-benar terlihat rapi. Nah, kalau untuk Tuhan tidak cukup hanya cantik dan ganteng, tetapi harus rajin membaca Alkitab, menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan, dan juga harus bisa senantiasa berbuat baik. Kalau kita bilang aku anak sekolah minggu, berarti kita harus menjadi anak-anak yang baik. Karena anak sekolah minggu harus jadi anak yang baik. Nah, kalau misalkan kita membangun sebuah bangunan, ini nanti bisa belajar ya. Kalau mau membangun sebuah bangunan harus ada batunya, harus ada semennya, harus ada pasirnya, supaya bisa membentuk bangunan yang indah. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik juga, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, dan kita harus rajin menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Jadi,
anak-anak sekolah minggu jangan nyanyi lagu cinta-cintaan terus ya. Nggak boleh, masa masih kecil udah nyanyi cinta-cintaan. Tapi kalau kita mau bernyanyi, ayo apa nih lagu kesukaannya yang lagu rohani. Supaya ketika kita menyanyikan lagu rohani, kita merasa aduh Tuhan baik ya, merasa sejuk di hati, merasa bahagia karena Tuhan Yesus memang baik di dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, karena kita adalah warga kerajaan surga, berarti kita harus punya komitmen di dalam kehidupan kita. Ada yang tahu nggak artinya komitmen? Komitmen itu adalah janji yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama sama kakak ya, kita berkomitmen. Komitmennya adalah saya sebagai warga surga harus menjadi anak sekolah minggu yang baik. Diulang ya, saya warga surga harus menjadi anak sekolah minggu yang baik. Nah, jadi nggak ada alasan ya, hanya menyanyikan lagu cinta-cintaan, hanya menyanyikan lagu-lagu yang kita suka. Tapi ketika nyanyi, ayo puji Tuhan. Ketika setiap hari bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau tidur juga berdoa. Itu tandanya kita anak Tuhan, itu tandanya kita warga surga yang siap sedia. Ketika Tuhan katakan kamu harus jadi anak baik, maka kita harus jadi anak baik. Ketika Tuhan katakan kamu harus jadi anak yang ceria, mari kita jadi anak yang ceria. Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus perlihatkan komitmen, janji yang kita buat akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik sekolah minggu, semuanya janji ya untuk menjadi anak yang baik, yang rajin berdoa, yang juga nurut sama orang tuanya. Karena itu adalah bukti kalau kita adalah anak-anak yang turut kepada Tuhan. Nah, yang terakhir sekali adik-adik sekalian, kita harus menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kalau zaman dulu bait Allah itu adalah tempat yang kudus. Nggak boleh ada dosa di situ. Nah, jadi kan kalau dosa itu berarti sesuatu yang tidak disukai Tuhan atau kejahatan. Misalnya berbohong, mencuri, itu dosa. Nah, jadi untuk itu kita harus menjadi bait Allah. Berarti kita ini nih semuanya, anak-anak sekolah minggu khususnya, bisa menjadi bait Allah yang memperlihatkan kehidupan yang tidak suka sama dosa. Jadi nggak suka sama dosa ya, nggak suka sama kejahatan, say no lah untuk kejahatan, karena kita anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi itu yang menjadi firman Tuhan untuk kita. Semoga adik-adik sekalian bisa menjalankan firman Tuhan seperti halnya tadi, tikus yang tahu caranya untuk meminta maaf, dan juga singa yang tahu caranya untuk memaafkan, dan saling menolonglah satu sama lain. Amin. Tetap semangat buat kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengar bahwa kami adalah warga surga yang harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami supaya bisa menjalankan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan dan jadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan untuk kami dalam melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucapkan syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan anak-anak sekolah minggu kita semua adalah warga kerajaan sorga. Karena itu mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Yuk diambil persembahannya ya nak. Sebelum kita mengumpulkan, kita angkat persembahannya, sama-sama kita ucapkan Hubere, hubani, harajaon, ninai bata. 1, 2, 3 ya. Hubere,
ubani harajaon minabata. Sekarang kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Ya, jadi adik-adik kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami ase torang ganup, semboy lalakonami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang agi hujang. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu.